Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 keperawatan radiologi dan kami dari kelas D3 TRO tingkat 1B. Kami akan menjelaskan apa itu radiologi dan fungsinya bagi kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Sadzali, NIM saya P2114022150. Nama saya Rafadita Akbar, NIM saya P211402211048. Nama saya Raffi Akbar, NIM saya P211402211043. Saya Muhammad Khalil Bismillah, NIM saya P2114221034. Nama saya Muhammad Irsyad Naufal, NIM saya P211402211032. Saya akan menjelaskan tentang apa itu radiologi. Pemeriksaan radiologi merupakan pemeriksaan yang masih cukup awam bagi masyarakat umum. Meskipun begitu, radiologi memiliki banyak fungsi yang sangat cukup penting untuk mengetahui kondisi penyakit dalam tubuh seorang pasien. Radiologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang untuk mengetahui atau mendiagnosis bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Dokter yang mengkhususkan dirinya dalam bidang ilmu radiologi disebut juga dengan ahli radiologi atau radiolog. Radiologi sendiri bertindak sebagai konsultan ahli yang bertugas untuk memberikan rekomendasi pemeriksaan yang dibutuhkan, menafsirkan gambar medis dan hasil pemeriksaan, serta menggunakan hasil tes untuk pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua, pemeriksaan radiologi merupakan prosedur penting untuk mendiagnosis penyakit seorang pasien. Jika tanpa adanya teknologi pencitraan radiologi, baik berupa gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnetik, maka penyakit akan sulit untuk didiagnosis atau dideteksi, dan pengobatan yang ada pun tidak akan bekerja secara optimal, yang berdampaknya semakin banyak orang yang sakit dan meninggal dunia dikarenakan penyakit tidak terdiagnosis sejak dini. Berikut beberapa kondisi yang diketahui melalui pemeriksaan radiologi adalah 1. Penyakit jantung, 2. Kanker, 3. Tumor, 4. Stroke, 5. Gangguan pada persendian dan tulang, 6. Gangguan fungsi hati dan ginjal, 7. Gangguan pada kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid, 8. Kelainan pada paru-paru, 9. Kelainan pada saluran pencernaan dan juga saluran reproduksi. Bidang radiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bidang radiologi intervensi. Radiologi intervensi merupakan prosedur tindakan medis yang minim sayatan untuk mendiagnosis penyakit maupun pengobatan penyakit. Dari hasil gambar yang didapatkan melalui teknologi pencitraan, dokter juga dapat masukkan kateter, kabel, kamera, dan instrumen kecil lainnya ke dalam tubuh pasien tertentu. Dibandingkan dengan prosedur medis yang harus melibatkan pendarahan terbuka, teknik invasif minimal memiliki resiko yang sangat kecil dan lebih cepat untuk pemulihannya. Dokter yang ahli di bidang radiologi sering juga dilibatkan untuk pengobatan penyakit jantung, penyumbatan vena dan arteri, kanker, fibroid di rahim, sakit punggung, gangguan fungsi ginjal dan hati, dan masih banyak lagi lainnya. Prosedur radiologi intervensi diantaranya yaitu embolisasi untuk penghentian pendarahan, kemoterapi dengan melalui pembuluh darah arteri, biopsi jarum dari organ yang berbeda seperti kelenjar tiroid dan paru-paru, biopsi payudara yang dipandung dengan teknik stereotaktik atau ultrasound. Yang kelima, ada pemasangan kateter. Radiologi diagnostik. Radiologi diagnosis dapat membantu para dokter-dokter dan staf kesehatan medis untuk melihat struktur di dalam tubuh dengan menggunakan teknologi pencitraan. Hal ini dilakukan untuk yang pertama, mengetahui kondisi kesehatan tubuh bagian dalam pasien, kedua, mendiagnosis gejala yang dikeluhkan oleh pasien, ketiga, berguna untuk screening berbagai penyakit seperti penyakit jantung, kanker, paru, stroke, gangguan pada sendi dan tulang, epilepsi, infeksi gangguan pada kelenjar tiroid, dan lainnya. Yang keempat, membantu memantau seberapa baik kondisi tubuh pasien merespon perawatan atau pengobatan. Radiologi diagnostik pun memiliki berbagai jenis pemeriksaan yang paling umum. Di antaranya yaitu pertama, ada komputer tomografi atau yang dikenal dengan istilah CT scan. Yang kedua ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, dan MRA, Magnetic Resonance Angiography. Ketiga, fotoronsen.
Keempat, ada pemeriksaan nuklir seperti thyroid scan, bone scan, dan tes stres jantung tahlium. Kelima, ada PET atau positron emission tomography yang sering dikenal juga dengan PET imaging, PET scan, atau PET CT ketika dikombinasikan dengan jenis pemeriksaan CT. Yang terakhir itu, yang keenam, ada USG atau disebut juga dengan ultrasonografi. Betapa bermanfaatnya pemeriksaan radiologi pada tubuh kita untuk mendiagnosis atau mendeteksi dini penyakit dalam tubuh, agar pasien yang menderita penyakit dalam tubuhnya segera dapat ditangani secepat mungkin oleh dokter yang ahli di bidangnya. Walau begitu, tidak semua penyakit mampu mendapatkan pemeriksaan radiologi. Sebabnya, hanya dokter radiologi yang berhak dalam memutuskan apakah perlu dilakukan tindakan pemeriksaan radiologi lebih lanjut atau tidak. Sehingga sangat penting untuk yang ingin melakukan pemeriksaan radiologi untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan radiologi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang apa itu radiologi dan fungsinya bagi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum